Hmm, bagaimana menurut kalian jika Soviet, Amerika, dan Inggris bertempur berdampingan selama Perang Dunia Kedua? Selama Perang Dunia Kedua, tentara merah jarang bertempur berdampingan dengan pasukan Amerika Serikat atau Inggris di medan perang. Mereka berperang di front yang berbeda dan mengejar tujuan mereka sendiri-sendiri. Namun ada beberapa kesempatan ketika mereka bahu-membahu di medan perang yang sama. Yang pertama, Operasi Countenance. Pada musim panas 1941 ketika pasukan Uni Soviet menderita kekalahan telak oleh Wehrmacht, angkatan bersenjata Nazi Jerman, pemimpin Soviet Joseph Stalin dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill memutuskan untuk membuka front baru ribuan kilometer dari Eropa melawan Iran. Alasan atas tindakan tersebut adalah hubungan pro-Jerman yang kuat di negara Timur Tengah itu. Reich ketiga atau sebutan lain untuk Jerman Nazi tidak hanya memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dan politik Iran, tetapi juga menciptakan jaringan intelijen yang mendalam di sana untuk mengurangi potensi ancaman bagi perbatasan selain Soviet dan memastikan ketersediaan rute yang stabil untuk pasukan senjata serta amunisi Inggris ke Soviet. Kedua negara bersama-sama menyerbu Iran pada 25 Agustus 1941. Yang kedua adalah Operasi Benedictus. Hampir pada saat yang sama ketika Soviet dan Inggris bertarung bersama-sama di selatan yang panas, mereka juga memulai pertarungan bersama di kutub utara yang beku. Pada akhir Agustus hingga awal September 1941, 39 pesawat tempur Hawker Hurricane, 30 pilot Royal Air Force atau RAF Angkatan Udara Britania Raya, dan beberapa ratus asisten personel tiba di pelabuhan utara Soviet. Ratusan pesawat tempur Inggris dikirim ke Uni Soviet sebagai bantuan untuk perang melawan Nazi, dan misi pilot RAF adalah melatih rekan Soviet mereka untuk menerbangkannya. Namun misi tersebut tak berjalan sebagaimana mestinya. Para pilot Inggris ikut terjun ke dalam pertempuran di langit melawan musuh-musuh Jerman dan Finlandia mereka. Yang selanjutnya adalah konvoi Arktik. Konvoi Arktik adalah salah satu cara utama Barat membantu Uni Soviet selama perang. Tank, pesawat tempur, bahan bakar, amunisi, bahan baku, dan makanan semuanya disediakan secara massal. Hal itu cukup berperan dalam kemenangan akhir atas musuh karena rute konvoi melewati daerah berbahaya yaitu dekat dengan Norwegia yang diduduki Jerman. Sekutu harus berkoordinasi dengan ketat untuk melindungi kapal, kargo, dan orang-orang dari Luftwaffe, Angkatan Udara, dan Kriegsmarine, Angkatan Laut Jerman Nazi. Angkatan Laut Inggris memimpin konvoi ke perairan pesisir Soviet yang berada di bawah naungan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Armada Soviet Utara. Yang terakhir adalah Operasi Frantic. Pada Februari 1944, Angkatan Udara Amerika Serikat mendapat izin menggunakan lapangan terbang Soviet dari Stalin untuk mengebom Jerman. Lebih dari 70 pesawat pengebom dan pesawat pendamping Amerika Serikat ditempatkan di dekat kota Poltava, Ukraina, di bawah perlindungan senjata anti pesawat Soviet. Operasi yang diberi nama Operasi Frantic ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Operasi itu merusak hubungan keduanya. Pada 22 Juni 1944, Luftwaffe tiba-tiba menyerang lapangan udara yang menghancurkan sebagian besar pesawat Amerika Serikat. Amerika Serikat menyalahkan Soviet atas bencana ini. Bagaimana menurut kalian, coy?